Rasakan kehangatan budaya yang terjaga. Berbeda-beda kepercayaan, namun satu hati. Hasil alam yang melimpah ruah. Nikmati kelezatan kuliner yang otentik. Sebuah pengalaman untuk dikenang. Dari tiap perjalanan yang tersirat. Dalam cerita Desa Wisata. Ada sebuah kisah datang dari ujung Bali Barat. Di tempat puja para dewa yang penduduknya mayoritas menganut agama Hindu, ada sebuah desa yang penduduknya 100% menganut agama Nasrani. Selamat datang di Desa Wisata Blimbing Sari. Desa Blimbing Sari adalah salah satu desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, ujung Bali Barat. Wisatawan dapat menyeberang menggunakan kapal dari Banyuwangi ataupun menempuh perjalanan darat dari kota Denpasar. Saya bertemu dengan Wayan Murtiasa, pegiat wisata Desa Blimbing Sari. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Kalau di sini kan 100% beragama Kristen ya Pak? Ya betul sekali Pak. Bagaimana sih kisahnya? Waktu itu kan orang-orang Bali yang masuk agama Kristen itu kan mereka dianggap keluar dari adat kan. Jadi pemerintah Belanda memandang itu suatu masalah. Akhirnya kan ditawarkan hutan di sebelah barat Bali ini. Kemudian para orang-orang Kristen baru ini menerima. Sekarang kalau di Desa Blimbing Sari, perpaduan antara agama Kristen dengan adat Bali seperti apa Pak? Kita tuh semua adalah orang-orang Bali asli dari berbagai tempat di Bali. Dan gereja ini pun mengalami 3 kali renovasi. Pertama kali bangunan sederhana, yang kedua pakai arsitektur Eropa, kemudian yang ketiga arsitektur Bali, karena kita sadar kalau kita tuh orang Bali harus melestarikan budaya kita termasuk gedung gerejanya. Dan juga setiap hari raya kita membuat penjor, hiasan-hiasan yang ciri khas Bali. Penjor Pak, Ya, apa penjor. itu? Saya akan tunjukkan Mbak Clara bagaimana cara membuat penjor. Warga Desa Blimbing Sari tak melepaskan jati dirinya sebagai orang Bali. Sebaliknya, perpaduan antara umat Nasrani dengan budaya Bali menciptakan harmoni di desa ini. Halo ibu-ibu. Selamat pagi Mbak. Lagi bikin tamiang ya Bu ya? Iya. Isi. Mari silakan. Kalau saya mau ikut bikin boleh? Boleh Mbak, dengan senang hati Mbak. Tapi pakai kain dulu Mbak. Oh, pakai kain? Iya. Jadi pendek dulu Mbak, baru di Sudah boleh bikin tamiang? Sudah, silakan. Tamiang dan penjor merupakan dekorasi khas budaya Bali. Biasanya tamiang dan penjor dibuat untuk menghiasi setiap sudut bangunan di Bali pada setiap perayaan.
Hal ini dilakukan untuk membuat sebuah perayaan semakin semarak. Di atas. Ya, ini kan ada semaknya di sini. Caranya menggunakan semat ini untuk jadi tali ya, pengikat. Pengikat janurnya. Gitu. Di sini. Iya, iya. Patah. Sini dulu. Patah terus sematnya. Tamiang dan penjor dibuat menggunakan bahan-bahan yang sederhana, di antaranya janur dan kertas berwarna-warni sebagai penghias. Nah, ini sudah jadi ya, Bu ya. Selain tamiang, biasanya masyarakat di sini juga membuat penjor, kemudian dijadikan untuk dekorasi, khususnya pada hari-hari besar, salah satunya hari Natal. Nanti mau dipasang di mana ini, Pak? Di sana di depan. Depan gereja? Kita pasang sama-sama ya? Ya. Setelah itu, kami memasang tamiang dan penjor bersama-sama di gereja. Setiap hari perayaan besar, khususnya Natal, warga desa Belimbing Sari memasang penjor dan tamiang dengan sangat antusias. Yeay, selamat hari Natal! Sudah sejak lama, Kalimantan terkenal dengan adat tradisional, termasuk Kalimantan Tengah yang saya kunjungi kali ini. Syarat akan kearifan lokal suku Dayak yang masih terasa hingga di beberapa desa. Tim Journey akan mengunjungi 2 lokasi desa wisata yang kental akan ritual adat dengan makna menjaga kekayaan alamnya. Desa tersebut ialah Desa Penyombaan dan Desa Lubuk Hiju yang berada di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Desa Penyombaan menjadi tujuan pertama kami. Salah satu desa penghasil buah-buahan yang masih terkenal dengan berbagai macam buahnya apabila musim panen tiba. Perjalanan tim Journey kali ini ditemani oleh Purwanti atau yang akrab disapa Ipung. Nah, Mbak Ipung inilah yang turut membina Desa Penyombaan dan Lubuk Hiju supaya potensi wisatanya lebih dikenal publik. Saat tiba di Desa Penyombaan, kami langsung disambut warga dengan upacara adat ikat tongang untuk mendoakan keselamatan para tamu sampai ke tujuan. Usai ikat tongang, kami akan melihat bagaimana ritual adat syukuran panen buah. Beberapa tokoh akan duduk mengelilingi pohon dengan beberapa hasil panen buah yang diikat. Dalam ritual juga ada sembelih ayam. Hati, isi dada, dan kepala ayam yang sudah matang akan disandingkan dengan ketan serta tuak untuk sesajen bagi leluhur. Nah, jadi tujuan yang menyambut buah atau syukuran buah ini adalah supaya setiap musim di Penyombaan tetap ada buah dan kemudian masyarakat saya terjamin keselamatannya. Inilah hasil panen buah di Desa Penyombaan. Tampak berbagai buah dikeluarkan, mulai durian, paken atau lai,
Kerantungan. Jadi ini kayak durian tapi kecil. Terus ya, baunya tuh nggak kayak duren. Rambai, kapul, langsat, kembayau, asam Kalimantan, sembawang, cempedak sangat menggugah selera. Dengan beragamnya macam buah yang unik dan jarang ditemui di kota besar, maka pas rasanya ritual panen buah di Desa Penyombaan menjadi paket wisata yang unik dan menarik. Di mana lagi Pak selain Desa Penyombaan dengan misalnya ritual khusus panen buah? Adakah desa lainnya gitu yang banyak sekali, salah satunya Desa Lubuk Ijo bisa melihat Bukit Kubau yang menjulang dan bisa menikmati panorama yang ada di alam sekitar itu. Dan itu sangat mengasihkan. Apa yang disampaikan Pak Mego, Kepala Dinas Kabupaten Lamandau, sama nih dengan yang diinfokan oleh Mbak Ipung. Setelah mengikuti panen buah, kami pun langsung menuju desa lainnya, yaitu Lubuk Hiju yang terletak di ujung batas Kabupaten Lamandau. Mbak Ipung menjelaskan bagaimana ekowisata alam yang menjadi andalan di sana. Ada yang berbeda ketika kami sampai di Lubuk Hiju. Kami disambut upacara garang pantan. Diawali dengan simbolis penyerahan rompi adat Dayak ke para tamu sebagai penyambutan. Selanjutnya kembali lagi, tamu wajib meminum minuman khas tradisional yang disajikan di tanduk kerbau. Dan yang terakhir, tamu harus memotong kayu sampai terputus dengan mandau, senjata tradisional khas orang Dayak. Putusnya kayu menunjukkan tamu akan dibebaskan dari rintangan dan halangan saat berkunjung ke Desa Lubuk Hiju. Ritual ini harus dilakukan karena tamu yang datang akan melakukan perjalanan ke Bukit Kubau yang menjadi highlight wisata alam di sana dengan maksud memohon izin kepada leluhur desa. Bukit Kubau yang membentang gagah tampak dari desa. Saat berkeliling di desa, kami melihat gereja yang dibangun sejak tahun 1925 oleh Mas Pati Petrus Hira. Masuknya agama Kristen ini terlihat dari Alkitab dengan ejaan tempo dulu, yang saat ini disimpan oleh pihak keluarga Mas Pati Petrus. Kali ini kami akan wisata ke desa wisata Huta Tinggi, salah satu desa yang masuk dalam penghargaan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 oleh Kemenparekraf. Nah, jika travelers mau ke sini dari Toba Caldera Resort bisa menyeberang dengan kapal feri melalui Pelabuhan Aji Bata ke Pelabuhan Ambarita selama 1 jam. Sesampainya di Desa Wisata Huta Tinggi, kami pun langsung disambut oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, Stella Angelica. Protokol kesehatan wajib kami lalui, contohnya saja pengecekan suhu dan mencuci tangan. Kak, isi dari rumah adat suku Batak atau rumah Bolon ya? Kalau rumah adat Batak yang kita tempati ini sekarang tuh punyanya raja dulunya. Nah, terlihat dari tadi tangga kita masuk, yang tangga jumlahnya ganjil, terus dari ukiran di depan, dan juga untuk lokasi nih, ruangan di sini sangat berbeda ya. Kalau orang zaman dulu tuh semua satu keluarga tinggal di sini berbarengan, jadi terasa keakraban antar kekeluargaannya. Nah, kan ini udah jadi desa wisata. Ada perbedaan nggak sih setelah mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata 2021? Kalau dulu kita dibantu nih, difasilitasi dengan kasur, tempat tidur, spring bed nih juga bantal dan guling, itu dibantu dari pihak Kementerian Pariwisata. Nah, setelah mendapatkan penghargaan itu kita lebih berinovasi nih dari sisi paket wisata. Nah, kalau untuk bantuan juga setelah dari ini, kerbau nih yang dikasih sama Pak Menteri sepasang.
princess sama prince yang kita lihat. Nah itu tuh salah satu tepat sasaran untuk kita di masa pandemi ini. Jadi itu jadi aset kita ke depannya untuk nanti kunjungan wisatawan bisa dipakai untuk atraksi kita. Karena masih pagi, usai melihat-lihat homestay, saya diajak Stella untuk memerah susu kerbau. Peternakan kerbau ternyata jadi salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian besar warga di desa ini. Sesampainya, kami melihat seorang peternak yang sedang memerah nih travelers. Apa sebenarnya nilai ekonomi dari satu ekor kerbau misalnya nih Pak? Ini dipakai juga ini untuk bertani ya, dan juga untuk itu kotorannya bisa dipakai untuk jadi kompos pupuk ya. Lalu ini juga nih susunya ya Pak, punya nilai ekonomi juga ya, itu Iya. diolah. Dimasak dulu. Katanya Ya. susu segar dijual juga Pak? Iya. Berapa dijual. harganya kalau misalnya susu segar? Satu aqua yang kecil itu kami jual 50.000. Kalau misalnya olahan? Kami jual itu 80, udah masak itu ya. Susu kerbau ini ternyata bisa diolah menjadi keju Batak atau Dalini Horbo. Itu apanya Bu? Ini alu-alu. Karena kan bahannya alami, nggak pakai pengawet. Hanya ada di Danau Toba. Oh, diperes dulu airnya tuh. Mengubah warnanya nanti. Masukkan. Saya aduk ya. Jadi, inilah keju dari olahan susu kerbau yang diproses secara alami. Sambil menunggu Dalini Horbo matang, ternyata desa ini memiliki inovasi cooking. Jadi ini dia hasil tadi cooking class sama proses olahan susu kerbau. Ini Dalini Horbo dan ini Nani Ura. Kita coba ya. Bareng ya Inang ya. Bareng kita makan. Teksturnya kayak tahu, tapi rasanya asin dan ya susunya juga masih berasa. Itu yang saya rasakan. Kalau Nani Ura, seger banget, bener-bener nggak kayak ikan mentah. Tapi dijual nggak sih buat wisatawan misalnya online orang yang nggak bisa ke sini? Oh, untuk online belum. Belum ya, berarti hanya wisata ke Wisata desa yang Huta datang Tinggi. ke Huta Tinggi Bisa. mencicipi Nani Ura sama Dalini Horbo. Sore hari Stella mengajak saya ke danau di atas danau dengan luas sekitar 5 hektar. Pesona alam ini wajib diabadikan dalam bentuk foto ataupun video. Hai, ini lagi di mana nih Stella? Lagi di Danau Sibihoni. Danaunya di atas Danau Toba. Stella bercerita, Desa Huta Tinggi menang lomba juara 5 konten kreatif dengan objek pengambilan gambar kerbau. Esok hari saya akan menuju desa wisata yang berbeda. Lokasinya searah dengan jalan pulang atau dekat dengan Bandara Silangit. Wah, desa ini berada di ketinggian 1117 meter di atas permukaan laut, sehingga udaranya begitu sejuk.
Sesampainya kami wajib menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu kami wajib masuk ke rumah adat utama atau Niang Gendang. Kami pun disambut oleh tetua adat Pili Pusrudin dan menjalankan ritual penyambutan tamu Wae Lu. Izin saya dari Jakarta ingin bertamu ke desa Wairebo. Anak Honrangau, lamai Jakarta. Bangka tau deh itu deh bewe lorda agunata selabar. Ritual ini memiliki maksud meminta izin kepada leluhur agar selamat selama di Wairebo dan selamat sampai pulang di Jakarta. Sesudah ritual, maka saya seorang tamu ini sudah dianggap sebagai warga desa Wairebo. Saya pun memutuskan untuk bermalam di Wairebo dan menginap di salah satu baruniang khusus wisatawan. Masa pandemi saat ini, proses disinfektan dilakukan sebelum tamu menginap. Nantinya, wisatawan akan tidur bersama secara melingkar mengelilingi baruniang. Sore hari, saya melihat tarian Rangkuk Alu untuk menyambut tamu yang datang. Halo Pak. Halo Ibu. Ini tarian tradisional di Wairebo ya? Iya, ini tarian tradisional di Wairebo yaitu Rangkuk Alu. Memang karena cantik sekali ya di sini ya Pak, dari rumah adat. Ini tariannya juga, saya bisa coba nggak nih Pak bermain bersama, nari bersama? Iya bisa. Bisa ya? Saat mencoba, ternyata terdapat beberapa gerakan kaki untuk melompat di antara kayu yang dimainkan. Saya sangat merasakan keseruan tarian ini. Irama ketukan kayu disesuaikan dengan lompatan kaki agar tidak terhimpit. Itu kan seru banget kalau saya wisata di Indonesia aja. Udah pemandangannya bagus banget, ada budaya rumah adat dan juga permainan tradisional. Tawa canda bahagia membuat saya terenyuh menjadi warga Wairebo. Esok hari saya akan berkeliling di desa Wairebo untuk melihat kebun kopi, menenun bersama mama-mama, dan melihat kesenian Batak. Jadi jangan kemana-mana ya travelers, tetap di Journey. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.